Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua di rumah? Semoga semua diberi nikmat sehat, baik-baik saja sehingga mampu mengikuti pembelajaran yang akan Pak Guru ajarkan hari ini. Mari kita simak penjelasan dari Pak Guru. Kali ini akan Pak Guru jelaskan tema 6 subtema 3 tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Tentunya itu adalah pembelajaran PPKN. Pada pertemuan satu ini meliputi pembelajaran PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Baik, akan Pak Guru jelaskan materi PPKN, yaitu tentang tanggung jawab sebagai warga negara. Sebelum kita berlanjut, kalian semua harus tahu mana atau apakah yang disebut sebagai tanggung jawab. Tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran untuk melakukan kewajiban. Contoh dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari, tanggung jawab meliputi apa saja? Yang pertama, contohnya menghargai pendapat teman saat diskusi. Lah, kewajiban manusia, kewajiban kita pada saat melakukan diskusi, kita wajib menghargai pendapat orang lain. Maka tanggung jawabnya adalah apa? Kita harus benar-benar menghargai pendapat orang lain. Tidak boleh tidak. Seperti halnya apabila orang lain tidak menghargai kita, kita mesti akan tersinggung, akan marah, bahkan akan bisa menimbulkan dendam dan lain sebagainya. Yang kedua, menjaga nama baik bangsa. Sebagai warga negara Indonesia, kita diwajibkan untuk menjaga nama baik bangsa kita sendiri. Kita sebagai orang Indonesia harus bangga menggunakan produk-produk Indonesia. Kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu hidup mandiri. Oleh karena itu, kita harus bisa menjaga nama baik bangsa kita sendiri. Yang ketiga, contohnya menjadi pelajar yang berprestasi. Kewajiban. Nah, itu tadi. Tanggung jawab adalah pelaksanaan daripada kesadaran dalam melakukan kewajiban. Contoh, kewajiban seorang siswa adalah belajar. Maka tanggung jawabnya, setelah kita belajar, kita harus menjadi pelajar yang berprestasi. Itu mungkin yang diharapkan oleh kita semua. Jadi, intinya tanggung jawab adalah perwujudan kesadaran untuk melakukan sebuah kewajiban. Contoh kewajiban di rumah, kita menghargai orang yang lebih tua, kita menyayangi adik. Nah, tanggung jawab kita harus benar-benar berlaku demikian sehingga tercipta kerukunan, keamanan, dan ketertiban. Selanjutnya, kita nyambung ke materi pembelajaran berikutnya, yaitu tentang IPS. Apa hubungannya IPS sama PKN pada tema ini? Dalam tema ini kita dituntut untuk melaksanakan tanggung jawab. Maka IPS-nya adalah peristiwa, contohnya, contoh pembelajaran IPS. Peristiwa yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Di situ mengisahkan tentang tanggung jawab sebagai masyarakat bangsa Indonesia pada saat merebut kemerdekaan. Dalam bacaan ada. Yang selanjutnya adalah bahasa Indonesia. Apa hubungannya pembelajaran bahasa Indonesia sama PKN dan IPS? Ada. Tentunya dalam pembelajaran bahasa Indonesia ada pembelajaran tentang, ada materi tentang wawancara. Nah, apa yang akan dilakukan dalam wawancara tersebut? Contoh, salah satu dari kita melakukan kunjungan kepada orang yang lebih tua, bahkan berpengalaman dalam pelajaran sejarah bangsa. Tadi kita berwawancara kepada tokoh-tokoh masyarakat tentang apa? Tentang peristiwa 17 Agustus 1945. Contoh, kita bertanya kepada seorang purnawirawan yang usianya sudah 70 tahun atau bagaimana lebih sehingga mengalami istilah kemerdekaan Indonesia. Nah, dalam wawancara ada dua hal yang sangat penting, yaitu pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara, sedangkan orang yang memberikan keterangan kepada kita dinamakan narasumber. Kira-kira demikian yang Pak Guru dapat sampaikan karena waktunya sangat singkat sekali. Mudah-mudahan
kalian semua bisa memahami keterangan dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.